Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial cara upload jenis dokumen di SSCASN tahun anggaran 2024 untuk PPPK ya. Nah, kalau guru pun saya nanti akan jelaskan di sini. Nah, di sini untuk SSCASN seperti biasa login dulu ya. Setelah kemarin saya buatkan pengisian daftar riwayat kerja. Nah, sekarang saya akan buatkan penguploadan dokumen di SSCASN ya. Nah, di sini sudah tertera ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 8 ya, 8 yang harus diupload dokumennya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang pertama yang harus diupload itu surat pernyataan 5 poin. Nah, surat pernyataan 5 poin itu maksimal untuk penguploadannya itu 1000 KB ya, seperti itu. Kemudian di sini dilihat untuk jenis dokumennya, yaitu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini dia jenis dokumennya di atas materai ya, dia tanda tanda di atas materai seperti itu. Ini adalah yang 5 poin ya. Di sini adalah nama YBS, kemudian pendidikan yang dilamar itu apa, kemudian formasi yang dilamar dicantumkan, agama, kemudian alamat ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu surat lamaran sesuai dengan pernyataan intensi yang sudah ditandatangani dan dibumbui materai ya. Ukuran maksimal penguploadan itu adalah 1000 KB sama ya. Kemudian di sini ada juga lihat ya. Nah, lihat di sini yaitu adalah tentang lamaran menjadi ASN ya. Lamaran menjadi ASN di sini yaitu tentang format melamar menjadi PPPK. Nah, yang dilamarnya itu di mana dicantumkan di sini ya. Ini kemudian ada beberapa persyaratan juga yang harus dicantumkan, mulai dari KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, surat pernyataan 5 poin dan sampai dengan poin 7 ya. Kemudian di sini jangan sampai terlewat ya. Bagi yang memang tidak perlu silahkan untuk dihilangkan ya. Contoh kalau tidak mendaftar di Dinas Kesehatan itu hilangkan, seperti itu. Nah, ini yang saya bagikan itu atau lihatkan itu adalah untuk persyaratan PPPK teknis ya. Guru pun sama ya, tidak beda jauh seperti itu. Nah, kemudian setelah ini Bapak Ibu di close. Kemudian yang ini ya, yang ketiga, surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja dengan pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar. Nah, yang ini itu adalah yang diupload itu dari KCD 13. Jadi di kami itu di Kabupaten Pangandaran khususnya Provinsi Jawa Barat itu untuk tenaga teknis itu didata semua guru, kemudian diajukan ke KCD untuk dibuatkan surat keterangan bekerjanya ya, seperti itu. Jadi kita itu belum mengupload, jadi menunggu dari pengajuan tersebut. Nanti kalau sudah ada silakan diupload. Kemudian bagi guru, nah di sini guru saya akan jelaskan juga. Kalau guru itu hanya sampai dengan kepala sekolah ya, jadi dia dibuat dan diupload ya untuk guru ya. Nah, saya akan lihatkan juga untuk yang guru ya, formatnya seperti ini. Nah, ini dia untuk surat keterangan bekerja di bidang kerja ya. Ini ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Kemudian
kemarin yang diajukan itu adalah tentang portofolionya ya, pengalaman kerjanya. Nah ini kalau di SSCASN itu diinput dari SK awal, tetapi kalau di sini ya untuk pengajuan ke Dinas Pendidikan itu adalah dari SK terakhir ya, sampai dengan 2019. Nah, di sini dicantumkan minimal 2 tahun, maksimal itu 8 tahun. Seperti itu. Kemudian lebih dari 8 tahun. Nah, itu tidak dicantumkan ya. Jadi dicantumkannya itu atau yang diambilnya itu adalah maksimal 8 tahun. Seperti itu ya. Nah, ini ditunggu ya Bapak Ibu dari dari KCD 13 ya, turun dari KCD 13 untuk berkas ini ya, seperti itu. Nanti diupload di SSCASN yang tadi balik lagi ya. Nah, kemudian di sini diupload ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kartu tanda penduduk. Nah, ini jangan salah ya Bapak Ibu, jangan diuploadnya itu adalah file PDF, tetapi yang diuploadnya itu adalah JPG ya, JPEG. Nah, jadi Bapak Ibu bagi yang mempunyai format PDF bisa dirubah secara online aja ya ke JPEG seperti itu. Nah, ukurannya itu adalah 500 KB ya Bapak Ibu. Silakan bagi yang lebih dari 500 KB bisa diperkecil dulu ukurannya. Kemudian bagi yang masih kecil bisa diperbesar ya, supaya lebih jelas ya tampilannya, tidak suram seperti itu. Kemudian ada yang kedua, surat keterangan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, ini maksimal ukurannya 3000 KB ya. Seperti itu. Di atas kalau saya salah ucap minimal, bukan minimal tapi maksimal ya. Seperti itu, mohon maaf. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu yang belum pada subscribe channel kami, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu ya. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru tentang pendidikan, khususnya sekarang yaitu tentang pendaftaran atau penguploadan jenis dokumen di sscsn.bkn.go.id ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke poin yang ijazah. Nah, ini ijazah asli silahkan diupload. Kalau yang melamarnya menggunakan ijazah S1 silahkan upload ijazah S1. Kemudian kalau melamarnya adalah pakai ijazah SMK atau SLTA sederajat, silakan untuk diupload ijazah SLTA sederajatnya. Nah, di sini kami itu atau YBS di sini adalah menggunakan ijazah SLTA sederajat, meskipun di BKN-nya itu adalah terdata di S1 ya. Nah, itu bisa ya pakai SLTA ya, seperti itu ijazahnya. Jadi apabila ada keterangan, kalau tidak ada keterangan tidak bisa mendaftar, berarti itu masih bisa dilanjut ya, seperti itu. Nah, seperti hasil Zoom kemarin dengan KCD itu bagi yang didaftarkan sebagai tenaga kependidikan di BKN dengan ijazah S1 atau D4 ya, itu bisa ya Bapak Ibu melamar menggunakan ijazah SMA sederajat atau SLTA sederajat, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu transkrip. Nah, banyak sekali di komen yaitu tentang transkrip, kebingungan untuk penguploadan transkrip. Nah, di belakang ijazah itu ada ya transkripnya ya, seperti itu. Nah, ini dia untuk contoh transkripnya ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan nah ini ya transkripnya itu seperti ini. Nah, bagaimana cara mencantumkan nilainya itu adalah
seperti yang sudah dijelaskan di sini adalah dijumlahkan ini sampai bawah ya, kemudian dibagi sesuai dengan mata pelajarannya ya. Kalau mata pelajarannya ada 20 dibagi 20 seperti itu. Kalau 21 21. Nanti dicantumkan di bagian penguploadan daftar apa namanya ya, ada ya penyantuman nilai ijazah ya. Nah di sana cantumkan. Nah kalau transkripnya di sini. Jadi ada juga yang menanya apakah ijazah dan transkrip disatukan, itu dipisah ya jawabannya ya Bapak Ibu, karena di sini sudah jelas untuk ijazah ya diupload ijazah, kalau transkrip ya di-upload transkrip seperti itu. Kemudian ini maksimalnya itu 1000 KB ya. Seperti itu. Apabila lebih dari 1000 KB pasti nanti akan gagal untuk penguploadannya. Mohon maaf ya, agak terlalu berisi. Kemudian ada juga pas foto formal rapi. Nah, di sini ada ketentuannya ya Bapak Ibu, bisa pakai kemeja, bisa pakai batik, bisa pakai jas ya. Jadi jangan sampai fotonya itu pakai baju biasa ya. Seperti itu. Ini udah ada ketentuannya seperti itu ya. Kemudian ukurannya itu, latarnya itu sudah ditentukan ya. Ada yang menanyakan warnanya itu warna apa. Nah di sini udah ada ya, belakang warna merah, ukuran maksimal 500 KB ya, seperti itu. Di sini sudah dijawab ya, yaitu latarnya itu merah, tidak mengikuti tahun lahir ya, seperti itu. Nah ini dia contohnya seperti ini ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada keterangan ya Bapak Ibu, sebelum melakukan resume mohon diperiksa kembali setiap dokumen yang diunggah ya, seperti itu. Apabila belum sesuai atau ada yang masih ragu atau ada yang salah, silakan untuk menanyakan ke rekannya atau ke dinas ya, seperti itu. Nah usahakan ini sudah sudah betul ya, seperti itu untuk berkasnya, baru kita klik resume.